Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pendidikan Islam pada masa Orde Lama bagian yang kedua, di mana mata kuliah ini diampu atau dibimbing oleh beliau Bapak Arif Syaifuddin. Perkenalkan, saya Afifah Arisminanti dan rekan saya ada Yuliana Dikopriani dan Yizul Mustafa. Seperti yang kita tahu, dalam pendidikan di masa Orde Lama terus mengalami baruan dari masa awal kemerdekaan, dari masa Orde Lama, Orde Baru sampai seterusnya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam di masa Orde Lama. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada awal masa kemerdekaan Indonesia berlandaskan atas landasan falsafah Pancasila dan landasan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat pertama yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. Seperti yang kita tahu, dalam masa Orde Lama terjadi konferensi meja bundar atau KMB. Dalam KMB tersebut dihasilkanlah suatu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Seperti yang kita tahu, dalam Republik Indonesia Serikat, di dalamnya telah mengatur tentang pendidikan dan pengajaran, di mana di dalamnya juga mengatur lagi tentang sistem pendidikan nasional. Dari sini kita mengetahui bahwa sistem pendidikan Orde Lama tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan sebelumnya, di mana lebih menekankan pada pendidikan, pengajaran, dan tata cara sistem pendidikan nasional. Untuk selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuliana Dikopriani dan Yizul Mustafa. Saya akan melanjutkan poin B, yaitu kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mengalami proses yang panjang. Meskipun secara historis pendidikan Islam telah dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka, keberadaan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan semakin jelas karena lembaga-lembaga tersebut telah diakui, bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 itu menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, secara langsung penyelenggaraan pendidikan Islam merupakan subsistem pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini erat terkait dengan peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. Menurut catatan sejarah, materi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang pertama, Ki Hajar Dewantoro menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Kemudian dalam rapat tertanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia mengusulkan kepada Kementerian PP dan K agar mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia yang sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran, meliputi 10 persoalan, termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, madrasah, dan pondok pesantren. Sebagai usaha tersebut, pemerintah membentuk panitia yang menerbitkan surat keputusan, yaitu isinya: 1. Hendaklah pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jenjang pelajaran dan di sekolah rakyat diajarkan mulai dari kelas 4. 2.
Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh pemerintah. 3. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum. 4. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya. 5. Tidak perlu bahasa Arab. Kebijakan dalam masa pendidikan Orde Lama meliputi kebijakan pendidikan dengan manipul. Kebijakan pendidikan nasional pada Pasal 30 UU DS 1950 Republik Indonesia, kewajiban belajar 6 tahun, serta kebijakan Departemen PTIP. Kebijakan pendidikan UU DS 1900 Republik Indonesia yaitu 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 2. Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. 3. Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang. Saya Yuliana Dikopriani akan menjelaskan poin ketiga, yaitu kedudukan PAI di sekolah umum. Nah, kedudukan PAI di sekolah umum ini peraturannya resmi pertama kali keluar yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 nomor 20. Yang tahun 1950 itu hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 nomor 20 berbunyi yang pertama, pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Sedangkan yang kedua adalah cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama. Nah, penjelasan pasal ini menetapkan bahwa pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.